kita akan bahas tentang Orde Lama 45 sampai 66 garis miring 68. Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus itu kita merdeka. Kita memutuskan bahwa sistem negara kita itu adalah kesatuan atau bukan federal. Kita memutuskan sistem kita adalah kesatuan. Kemudian sistem pemerintahan kita adalah presidensil. Sistem presidensil itu artinya kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang. Kemudian ketika itu Soekarno itu mewacanakan Indonesia itu menganut konsep partai tunggal. Partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia. Apakah tidak ada demokrasi di dalam partai tunggal? Ya ada, tetapi demokrasinya itu ada dalam satu partai itu. Jadi berbagai macam pikiran, berbagai macam aspirasi, berbagai macam pendapat itu silahkan dipertengkarkan di PNI itu. Tetapi keputusan dari PNI itulah yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan negara. Jadi boleh dipertengkarkan tapi dalam PNI itu tadi, dalam partai tunggal ini. Gitu. Dan nanti pemilihan presiden itu juga dari pemilihan presiden itu adalah dari hasil musyawarah atau hasil perdebatan yang ada di dalam partai ini. Itu pikirannya Bung Karno karena dianggap Indonesia ketika itu memang belum siap untuk berdemokrasi. Kenapa belum siap berdemokrasi? Ya secara SDM kita kan masih rendah ketika itu. Padahal demokrasi itu membutuhkan intelektualitas yang baik, membutuhkan kedewasaan diri, membutuhkan membutuhkan stabilitas emosi gitu kan. Dan itu hanya terjadi ketika masyarakat itu memiliki intelektualitas yang baik. Tetapi ketika itu masyarakatnya kan belum sampai kepada level itu. Sehingga Presiden Soekarno memilih untuk kita sementara menggunakan konsep partai tunggal ya dalam politik. Tetapi konsep itu kemudian dibatalkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang tidak sepakat dengan konsep itu. Bagi Muhammad Hatta demokrasi itu harus kita perjuangkan sejak awal. Demokrasi itu harus kita tumbuhkan, kita praktikkan supaya masyarakat juga bisa belajar berdemokrasi di situ. Maka Wakil Presiden Muhammad Hatta itu mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor X. Saya nggak tahu kenapa disebut nomor X ya, tapi dalam khazanah sejarah kita disebutnya begitu. Kenapa kok nggak nomor 10 gitu? Tapi bacanya ya begitu yang saya sering dengar ya. Maklumat nomor X tanggal 3 November 1945 itu memutuskan isinya adalah Indonesia menganut sistem multipartai. Maka dari itu sejak tanggal itu partai-partai lama itu kan kemudian muncul kembali ya PKI, ya PNI, ya Murba, ya Masyumi, ya PSI dari Syahrir dan yang lain-lain itu bermunculan sesuai dengan ideologi masing-masing. Nah Muhammad Hatta itu lebih suka seperti itu, biarkan berbagai macam ideologi itu bermunculan, biarkan mereka memperjuangkan aspirasi mereka, mana yang kemudian nanti terpilih ya itulah yang harus kita ikuti. Kan demokrasi itu begitu. Kemudian tanggal 14 November ini ada satu peristiwa penting juga. Ketinggalan. 17 Agustus konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus itu ya, satu hari setelah merdeka itu. Kita menggunakan konstitusi UUD 1945. Kemudian 14 November itu sistem kita masih tetap NKRI, sistem negara kita. Tapi kita ubah sistem pemerintahan kita menjadi parlementer. Ketika itu kelompok sosialis cukup mendominasi di KNIP. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir, dan Sultan Syahrir ini juga menganggap bahwa sistem presidensil dengan konstitusi UUD 1945 itu potensial atau memiliki potensi besar untuk disalahgunakan oleh presiden
suatu saat nanti. Mungkin sekarang tidak, tetapi ketika presiden itu sudah settle, presiden itu sudah mapan, dia memiliki potensi untuk menyimpang karena seperti tidak ada perimbangan kekuasaan di sana, seperti tidak ada yang mengontrol. Maka dari itu Sultan Syahrir ini kemudian melakukan lobby-lobby politik dan mengusahakan supaya ada pembagian kekuasaan di bidang eksekutif itu tidak dipegang semuanya oleh presiden, tapi dibagi kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Dan itulah kemudian tanggal 14 November itu kita mengubah sistem kita menjadi sistem parlementer dengan Sultan Syahrir sendiri bertindak sebagai perdana menteri yang pertama. Kemudian kita masih menganut sistem multipartai, konstitusinya masih tetap UUD 1945. Selanjutnya kita masuk kepada tahun 45 sampai 66. Ada beberapa peristiwa penting di sana. Pertama adalah agresi militer Belanda. Jadi Belanda itu masih belum menganggap Indonesia itu merdeka karena terakhir kali Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda, ketika itu Belanda belum merasa menyerahkan tanah jajahannya kepada rakyat Indonesia. Dia kalah oleh Jepang. Nah setelah Perang Dunia selesai, Jepang kalah, Belanda ingin kembali lagi ke Indonesia, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka muncul agresi militer satu. Diselesaikan kemudian oleh perjanjian Linggarjati. Wilayah Indonesia itu hanya terbatas di Jawa dan Sumatera. Kemudian Belanda masih melanggar lagi perjanjian Linggarjati, muncul agresi militer yang kedua, kemudian diselesaikan perjanjian Renville, wilayah kita lebih sempit lagi, Jawa pun enggak semuanya, hanya Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, kemudian Sumatera, sebagian Jawa Barat juga. Sejak dua perjanjian itu, Linggarjati dan Renville, sistem negara kita itu tetap kesatuan, sistem pemerintahan kita tetap parlementer, kemudian sistem kepartaian kita menganut multipartai. Jadi masih sama dengan sebelumnya, hanya yang berbeda itu adalah wilayah kita. Itu jauh lebih sempit daripada ketika awal kita merdeka. Kemudian konflik ini diselesaikan pada konferensi Meja Bundar tahun 1949, di mana di sanalah Belanda untuk pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Jadi pengakuan kerajaan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia itu bukan 17 Agustus 45, tetapi terjadi pada tanggal berapa ya, saya lupa tanggalnya, tahun 49 itu. Dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sampai kemudian tahun ini atau tahun kemarin Belanda baru mengakui bahwa Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945, dan itu pun masih menyisakan sederet perdebatan ya. Perdebatannya adalah berarti tahun 45 sampai 49 kejahatan perang Belanda itu berarti agresi Belanda itu bisa dianggap kejahatan perang kalau Belanda mengakui 17 Agustus gitu kan. Dan itu sampai sekarang masih jadi perdebatan, dan saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya, belum ada kabar lagi. Oke, kita kembali lagi ke KMB 1949. Di sana konstitusinya UUD 1945, maaf agak ngacak ya. Kemudian KMB memutuskan bahwa sistem negara kita itu tidak lagi kesatuan tetapi menjadi federal, sehingga berubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat. Sistemnya tetap parlementer, menganut multipartai, dan kita menggunakan Undang-Undang Dasar RIS. Karena UUD 1945 itu disetting untuk negara kesatuan, bukan untuk negara federal. Maka ketika Indonesia itu berubah menjadi negara federal, ya konstitusinya harus diubah menjadi UUD RIS tahun 1949. Kemudian muncul mosi integral tahun 1950, mosi yang disampaikan oleh Muhammad Natsir itu tadi, yang sebelumnya saya sampaikan tadi, yaitu ajakan untuk Indonesia itu kembali kepada negara kesatuan. Maka singkat kata mosi itu berhasil, kita sepakat kembali ke NKRI. Kemudian tetapi kita masih tetap parlementer. Meskipun kita NKRI tetapi kita parlementer, artinya ada perdana menteri di situ. Nah, kembalinya Indonesia ke sistem negara kesatuan ini juga menimbulkan perdebatan juga ya, antara kelompok yang tetap antara kelompok yang ingin kita kembali ke negara kesatuan atau kelompok unitaris dengan kelompok yang ingin tetap
konsekuen terhadap konferensi meja bundar yang sudah kita tanda tangani atau kelompok federalis. Nah, kelompok federalis ini menganggap lah kita kan sudah tanda tangan KMB, harus kita hormati dong. Masa kita langgar kesepakatan itu? Kira-kira alur pikirannya begitu. Terutama kelompoknya Sultan Hamid Al-Qadri. Sementara kelompok NKRI mengatakan, wah ini federal udah nggak bisa dipertahankan. Kalau kayak gini caranya kita didominasi oleh Belanda terus. Kita merdeka tapi terus di bawah bayang-bayangnya Belanda. Maka ya udah kita ubah aja menjadi NKRI. Gitu kan, kira-kira begitulah perdebatan ketika itu. Maka muncul kemudian peristiwa BFO, kemudian ada peristiwa Westerling, itu kan karena adanya perdebatan ini ya. Oke, kembali lagi. Ini sistemnya NKRI, kemudian parlementer, kita menganut multipartai, dan konstitusi kita itu adalah UUDS 1950. UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Provisional Constitution 1950, Undang-Undang ya sementara 1950. Nah, Undang-Undang Dasar ini adalah sementara, kenapa? Karena kita hanya mengubah dari federal ke kesatuan, sehingga ada beberapa poin yang diubah dalam Undang-Undang Dasar itu, tetapi secara garis besar sebetulnya Undang-Undang Dasar 1950 ini masih mengikuti UUD RIS. Jadi nuansa negara federal itu masih kental sekali di dalam UUD 1950 itu. Hanya yang diubah ya dari federal menjadi kesatuan, itu aja secara umum. Tapi yang lain-lain itu masih konsepnya masih pakai pola pikir negara federal. Dan kenapa disebut sementara? Karena Karena akan segera dilaksanakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante untuk mereka merumuskan konstitusi yang baru, merumuskan undang-undang dasar yang baru, yang lebih canggih, yang lebih bagus, yang lebih keren, yang bisa dipakai dalam jangka waktu panjang ke depannya gitu. Maka kita pakai UUDS 1950 ini. Nah, tetapi sorry, ini atasnya masih ada ya. Ketinggalan. Kemudian tahun 55 itu kan memilih dua lembaga, anggota dari dua lembaga, satu DPR dan satu lagi Dewan Konstituante. DPR itu berarti ya yang merumuskan undang-undang, dan Dewan Konstituante itu yang merumuskan konstitusi kita, mau dibawa kemana Indonesia ini, nah, begitu. Tetapi ternyata konstituante ini gagal merumuskan. Kenapa kok gagal merumuskan? Karena ketika itu terjadi perdebatan yang dahsyat, yang panas sekali antara kelompok Islam dengan kelompok komunis. Kelompok Islam itu tidak mau mengakomodir komunis ke dalam NKRI secara Pancasila kita, sila pertama ketuhanan. Sementara kelompok Islam ini menganggap bahwa adalah sangat aneh apabila komunis itu bertuhan. Pada prakteknya memang banyak orang-orang beragama di PKI itu, banyak aktivis-aktivis masjid musola itu, ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi ada aktivis musola itu yang masjid musola itu yang masuk PKI ada. Jadi nggak semua PKI itu anti agama, enggak. Kemudian kayak contoh yang paling sering dibicarakan Haji Misbah, tokoh Muhammadiyah dari Solo, dia gembongnya PKI itu di Solo kan. Jadi PKI dengan ateisme sebetulnya ya ada hubungan, tetapi tidak serta-merta kalau dia komunis langsung otomatis ateis, ya enggak juga sebetulnya. Tetapi bagi orang Islam yang namanya komunis itu ya adalah sangat aneh. Kalau komunis kok religius, itu kayaknya aneh banget, dan kayaknya nggak mungkin orang PKI jadi religius itu gitu. Maka ideologi PKI di mana-mana dalam sejarah revolusi komunis, mau ya di Uni Soviet, mau di Cina, itu mereka selalu memang menghancurkan simbol-simbol keagamaan karena dianggap sebagai suatu praktik yang tidak membawa pada progres kan gitu. Nah, maka dari itu ya komunis ini sulit kalau mau diakomodir di Indonesia gitu. Secara mayoritas kita muslim, mayoritas masyarakat kita religius dan sebagainya. Sementara komunis kekeh bahwa komunis itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sila pertama ketuhanan itu adalah artinya masyarakat Indonesia boleh bebas bertuhan, tetapi harus menghormati juga yang tidak bertuhan dong. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, perdebatan ini nggak selesai karena jumlah suara PKI juga besar, jumlah
suara dari Masyumi juga besar, artinya anggota PKI di konstituante itu banyak, anggota Masyumi yang di konstituante itu juga banyak, maka nggak pernah ketemu persoalan ini gimana menyelesaikannya. Maka setiap kali sidang kemudian di akhir-akhir ya sekitar tahun 58 lah, 57 58 ini mereka sudah mulai jarang bersidang. Mau diputuskan pun juga tidak memenuhi quorum. Quorum itu kan 2/3 dari anggota Dewan Konstituante, itu pun tidak pernah memenuhi. Karena kalau tanpa anggota PKI itu juga nggak bisa 2/3, tanpa anggota Masyumi juga nggak bisa 2/3, ya sudah deadlock akhirnya. Maka karena keadaannya seperti itu, Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 1959 yang secara hukum itu sebetulnya tidak ada konsep dekret itu. Jadi dekret itu bukan produk hukum, tapi itu adalah produk politik. Tergantung politik ketika itu memihak Bung Karno atau tidak. Tergantung militer ketika itu memihak Bung Karno atau tidak. Dalam sejarah Indonesia ada 2 kali dekret. Dekret 59 dan dekret 2001 ya kalau nggak salah, oleh Gus Dur itu. Nah, 2 dekret ini sama-sama dekret tapi beda hasil. 59 itu sukses, 2001 itu gagal. 59 sukses karena apa? Karena didukung oleh suasana politik ketika itu dan para politisi ketika itu, sekaligus didukung oleh militer sebagai backupnya Bung Karno. Tahun 2001 keadaannya berbeda, politik tidak mendukung Gus Dur, militer juga tidak mendukung Gus Dur, ya sudah akhirnya Gus Dur lengser kan ketika itu. Oke, singkat kata dekret 59 ini kita masih tetap NKRI. Kemudian ini sistem pemerintahan kita ini agak unik ya. Apakah presidensial atau parlementer? Ya secara officially masih parlementer. Tetapi pada praktiknya tahun 59 itu presidennya kepala negara dijabat oleh Soekarno, perdana menterinya dijabat juga oleh Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai perdana menteri. Sehingga sering menyebut Presiden Soekarno itu kan presiden perdana menteri, kayak pidatonya itu. Saya berdiri di sini bukan sebagai presiden mandataris. Saya berdiri di sini bukan sebagai presiden perdana menteri. Saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, itu presiden perdana menteri itu nggak tahu itu konsep dari mana ya. Tetapi ya begitulah, karena Bung Karno ketika itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin, bahwa semuanya itu ada di bawah komando dari Presiden Soekarno. Ya itu sama aja kayak negara totaliter, dan Bung Karno tampil sebagai pemimpin yang otoriter ketika itu, tidak bisa dibantah. Karena DPR-nya dibubarkan diganti DPR GR, isinya orang-orangnya Soekarno, MPR-nya pun karena anggota MPR itu adalah anggota DPR, maka isinya juga orang-orang Soekarno juga. DPA, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, tadi MPRS ya. Kemudian DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang fungsinya memberikan nasihat kepada Presiden, diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Gubernur Bank BI itu ada di bawah komando dari Soekarno. Kemudian apa lagi? Ya semuanya ada di bawah komando dari Soekarno. Siapa yang berani melawan Soekarno, ya sudah siap-siap aja disingkirkan. Ditambah lagi tahun 57 Muhammad Hatta itu sudah mengundurkan diri dari kursi wakil presiden, sehingga nyaris tidak ada yang bisa mengerem Soekarno ketika memimpin. Jadi kalau dari tahun 45 sampai 57 itu ibarat kata kan Soekarno dan Hatta itu kan yang ngegas dan yang ngerem kan. Bung Karno itu yang ngegas, Bung Hatta itu yang ngerem gitu. Nah setelah tahun 57 Bung Karno udah nggak bisa direm lagi. Karena ya Bung Hatta yang biasanya ngerem Soekarno sudah tidak menjabat sebagai wakil presiden karena mengundurkan diri, karena ya sudah tidak betah lah dengan Bung Karno yang semakin ke kiri-kirian, yang semakin dekat dengan negara komunis ya. Gitu. Inilah periode demokrasi terpimpin. Ya, salah satu konsepnya Soekarno itu kan Manipol Usdek, manifesto politik, Undang-Undang Dasar, kemudian S, sosialisme ala Indonesia, D, demokrasi terpimpin, E, ekonomi terpimpin, dan K, kepribadian Indonesia atau apa itu. Yang intinya semuanya di bawah kontrol dari Soekarno. Bahkan mencetak uang yang seharusnya itu ada di bawah wewenang dari Gubernur Bank Indonesia, itu pun yang memutuskan adalah Soekarno gitu. Sehingga kalau nanti berdampak inflasi yang sampai 600%, lebih dari 600% bahkan pada tahun 65-66. Baik, kita kembali lagi ke sini. Kemudian
Orde Baru tahun 66 sampai 98. Orde Baru ini kita tetap NKRI, kemudian kabinet presidensil, sistem pemerintahan presidensil. Kita karena kan kita tadi kembali ke UUD 1945 lagi ya. Jadi Dewan Konstituante gagal dan Soekarno kemudian mengembalikan kepada ke UUD 1945 yang banyak bolongnya itu. Kita bikin Dewan Konstituante, pengen bikin konstitusi yang baru itu kan karena ya UUD 45 itu banyak bolongnya, banyak lubangnya. Salah satu lubang yang ditinggalkan itu adalah kemungkinan presiden untuk bisa berkuasa selama-lamanya, tanda kutip. Seumur hidupnya lah. Jadi dalam konstitusi kita pasal berapa ya? Pasal 3 atau 4 itu. Bahwa presiden Republik Indonesia itu menjabat selama 5 tahun dan menjabat satu periode. Ya, satu periode 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Berapa kali dapat dipilih? Nggak ada keterangannya. Kalau sekarang kan sudah dibatasi 2 periode saja. Tapi ketika itu dapat dipilih kembali. Jadi nggak ada keterangannya berapa kali bisa dipilih. Maka Soekarno bisa menjabat presiden dari 45 sampai 66 itu berapa tahun itu? Ada 21 tahun. Sementara Soeharto itu dari tahun 66 atau 68 sampai 98 itu menjabat 30 atau 32 tahun. Karena memang konstitusinya seperti itu. Nah ini kan, kalau DPR dikuasai oleh presiden, orang-orangnya presiden, MPR berarti otomatis juga orangnya presiden, ya maka selama-lamanya presidennya itu aja. Nggak ada pergantian presiden gitu. Itu salah satunya ya. Dan kekuasaan yang panjang itu kan memicu orang untuk berbuat otoriter. Godaan kekuasaan itu kan selalu begitu. Orde Baru, kemudian NKRI, sistem pemerintahnya presidensil, kita multipartai tapi terbatas. Zaman Pak Harto ini terjadi apa istilahnya? Saya agak lupa ya istilahnya itu. Ada pengurangan partai politik. Jadi partai politik itu dikelompokkan dalam 2 kelompok besar di Indonesia itu, yaitu kelompok sayap nasionalis disatukan dalam wadah PDI. Kemudian sayap Islam disatukan dalam wadah P3, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Ka'bah itu. Jadi kalau ada yang mengibaratkan Indonesia itu dikepakkan oleh 2 sayap kanannya itu adalah Islam dan sayap kirinya sayap nasionalis. Jadi partai-partai yang sebelumnya berhaluan nasionalis, sosialis dan bahkan komunis yang tidak ditangkap oleh rezim ya, itu masuk ke PDI. Kemudian yang sebelumnya itu Islam, ya Masumi lah, ya Parmusi lah, ya Partai NU lah, itu masuk ke dalam P3, Partai Persatuan Pembangunan. Nah sementara di tengah-tengah ini ada Golkar, golongan karya, yang dia itu bukan partai politik, tetapi berfungsi sebagai partai politik. Jadi ada yang mengibaratkan Golkar itu adalah satu golongan suatu partai politik yang malu-malu mengakui dirinya sebagai partai politik. Zaman Orde Baru ya, ini bukan sekarang. Kalau sekarang jelas partai. Zaman Orde Baru kan begitu. Golkar ini kan isinya kan ya anggota TNI, anggota Polri, PNS, ini semua aparatur pemerintahan, aparatur negara itu masuk ke Golkar. Ya sudah bisa dipastikan Golkar yang akan menang. Karena mesin pemerintahan itu dikuasai oleh aparatur negara, dikendalikan aparatur negara, maka ya gampang saja bagi mereka untuk memenangkan Golkar. Ini multi partai tapi ya begitu konsepnya, tidak sebanyak di Orde Lama, tapi kemudian diganti jadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pakai UUD 1945. UUD 1945 itu begitu digaungkan, begitu ditekankan pada masa Orde Baru itu, apakah karena memang betul-betul Pak Harto itu ingin Indonesia itu setia taat pada UUD 1945 atau ingin mempertahankan kekuasaannya dengan dalih UUD 1945, itu 2 pertanyaan yang sering diperdebatkan ya. Karena pada kenyataannya ya Pak Harto berkuasa 30 tahun lebih di Indonesia dengan menggunakan UUD 1945 itu. Maka karena banyak bolongnya di era reformasi itu kita NKRI presidensil multipartai dan UUD 1945. Undang-undang dasarnya kita amandemen sampai 4 kali ya. Kita banyak sekali mengubah. Yang paling esensial tentu presiden itu kemudian dipilih secara langsung, tidak lewat MPR.
kemudian MPR itu tidak punya wewenang memilih presiden, buat GBHN, TAP MPR, kemudian yang esensial yang lain itu adalah presiden itu dibatasi kekuasaannya hanya 2 periode saja. Kemudian dan sebagainya itu dalam UUD 45 silahkan dicari sendiri. Kemudian kita multi partai, kita kembalikan lagi bahwa setiap golongan, setiap kelompok itu berhak untuk mendirikan partai sehingga muncul partai yang banyak banget ketika itu. Pemilu tahun 99. Pemilu 99 itu saya ingat ada 48 partai politik. Saya waktu itu masih SD, tapi saya lihat kampanye-kampanyenya itu atau bahkan kertas suara ketika itu ada yang tersebar juga ya. 48 partai politik. Gila, itu 48 partai politik gimana ya milihnya. Tapi ternyata dari sekian banyak partai politik akhirnya PDIP tampil sebagai pemenang ketika itu ya. Meskipun akhirnya presidennya itu yang terpilih adalah Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid. Tahun 99 ini kita masih dipilih oleh MPR ya, presidennya, belum pilihan secara langsung, belum coblosan secara langsung. Pilpres pertama, pilpres langsung itu terjadi pada tahun 2004, di mana SBY itu terpilih sebagai presiden pertama pilihan rakyat ya. Ini tahun 98 sampai hari ini. Dan tahun sampai 98 itu kan terjadi perdebatan yang begitu kencang, perdebatan yang begitu panas. Apakah Indonesia ini mau tetap negara kesatuan atau kita ubah jadi negara federal? Kita kan punya pengalaman buruk di masa yang lalu tentang negara federal itu. Tetapi Indonesia yang begitu luas rasanya agak naif kalau kita mengelolanya atau kita mengelola Indonesia yang begitu besar itu dengan konsep kesatuan, dengan model kesatuan. Apa nggak terlalu berat? Maka muncul kelompok yang ingin kita negara federal, muncul kelompok yang ingin kita negara kesatuan. Akhirnya diambillah win-win solution ketika itu. Kita tetap negara kesatuan, tetapi kemudian daerah itu kita berikan otonomi. Akhirnya muncul undang-undang OTDA itu, otonomi daerah. Sehingga Indonesia ketika itu adalah negara kesatuan dengan cita rasa federal. Ya kan mirip-mirip federal, tetapi masih kesatuan. Ya begitulah Indonesia itu kan negaranya ini ya bongkar pasang, ada konsep begini dimasukkan, konsep begini dimasukkan. Ya sering mengombinasikan beberapa hal yang sebenarnya bertentangan gitu. Sehingga kadang-kadang kita ingat kata-kata Gus Dur juga ketika itu Indonesia itu negara kapitalis ya bukan, tapi dibilang negara sosialis itu ya enggak juga. Wong di sini kapitalisme juga merajalela, dibilang negara liberal itu juga enggak. Wong di sini agama berperan penting, tapi dibilang negara agama itu juga enggak juga. Maka Indonesia dianggap negara yang Indonesia itu negara yang bukan-bukan. Kan guyonnya Gus Dur ketika itu seperti itu dan kayaknya ya relevan juga ya. Baik, saya kira itu dulu ya untuk sejarah ketatanegaraan kita secara singkat. Nah, nanti setelah ini baru kita akan membahas beberapa peristiwa-peristiwa politik, peristiwa-peristiwa ekonomi, bahkan sosial, politik, ekonomi yang terjadi sepanjang Indonesia merdeka. Ini tolong dipahami karena ini adalah dasar untuk kita memahami keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi pada periode Indonesia merdeka ini. Karena kalau ini nggak paham nanti agak rancu ya. Baik, saya kira cukup. Kalau ada salah data, salah informasi, salah keterangan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Saya kira tidak semua yang saya sampaikan itu tepat begitu ya. Ada beberapa kesalahan yang ya kekhilafan saya, ada beberapa kesalahan yang saya lupa atau saya salah menyampaikan. Nanti tolong disampaikan di kolom komentar. Baik, kira-kira seperti itu. Nanti sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.